Bapak bagi kita untuk kenal lebih dekat dengan para asesor kita. Pak Hiswara, mohon izin Pak Hiswara. Ya, terima Ya, kasih Pak Ali. ya Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yang terhormat tim RBI dari Dirjen Dikti Sekretariat, terutama Ses Dirjen Dikti, Pak Maralus, Bapak Ibu partisipan dalam kegiatan sosialisasi mungkin ini Pak Ali ya, JIWBK. Tentu kami harus menyampaikan juga kebijakan di Inspektorat Jenderal sebagai APIP ikan tugas di dalam Permenpannya itu sebagai tim penilai internal. Ini kan kita berbicara dalam konteks bahwa ada 61 PTN yang diusul oleh Dikti untuk dinilai oleh TPI sebelum diteruskan ke TPN. Nah, dari 61 sebenarnya di rapat koordinasi kami ingin memastikan kesiapan 61 itu Pak Ali ya, dari pemenuhan submit yang pertamanya itu Pak Ali. Pertama, ya. Pak Iswara izin Pak Iswara dan ya. 14 LL Dikti Bapak. Iya, 61 itu udah masuk di dalamnya tuh 14 LL Dikti. 61 ya yang dibawa di Dirjen Dikti itu. Pokoknya yang diusulkan di Dirjen Dikti itu ada 61 kalau nggak salah Pak Ali. Ya benar Pak. 61 itu dari 14 LL Dikti, lalu 14 yang dulu tambah yang baru ini. Iya benar. Kurang lebih itu. Nah, maksud saya dari 61 yang diusulkan oleh Dirjen Dikti sebagai eselon 1 pembinanya, tentu kan nanti akan dinilai oleh tim internal kita, yaitu Inspektorat Jenderal sebagai APIP. Nah, sebelum nanti diteruskan ke melalui Biro Ortala ke Menpan sebagai TPN, tim penilai nasional. Nah, kita ingin memastikan yang 61 ini, perguruan tinggi maupun LL Dikti ini, sudah memenuhi persyaratan minimalnya enggak? Yang terkait dengan pemenuhan LHKPN dan LKASN yang 100%, lalu tinjut BPK yang 5 tahun terakhir adalah 100% juga, dan terakhir yang kita minta yaitu juga arahan dari Menpan bahwa tidak ada nada-nada miring di sosial media. Nah, ini yang sebenarnya di tim TPI itu kita ingin melakukan desevaluasi terhadap 61 satker yang diusulkan oleh Dirjen Dikti ini, yang terdiri dari sekian PTN gitu ya, tambah 14 PTN yang lalu, tambah 14 juga LR Dikti. Nah, ini yang mungkin di tim Pak Ali juga harus pastikan nih Pak Ali, desevaluasi kita, apakah 61 itu sudah memenuhi syarat minimal untuk waktu dia submit di TPN-nya. Nah, kita di Inspektorat Jenderal dalam waktu dekat ini, tanggal 24 sampai 28, kita akan melakukan kunjungan visit kepada beberapa perguruan tinggi yang akan kita nilai pemenuhan syarat minimalnya itu. Karena kan ini prosesnya masih panjang ya sampai Juli. Nah, oleh karena itu, pendampingan yang dilakukan oleh Dirjen Dikti memang ini sangat urgen, penting, bagaimana yang di luar 14 itu mempunyai persepsi yang sama, bagaimana dalam rangka pemenuhan dokumen gitu ya, kemudian rencana aksinya bagaimana, kemudian itu hasilnya bagaimana untuk memastikan kesiapan mereka untuk dinilai oleh TPI, kemudian diteruskan ke TPN, sehingga nanti mudah-mudahan tahun ini Pak Ali dengan 61 masa nggak ada satupun yang lolos ya Pak Ali ya. Nah, inilah yang menjadi diskusi kita Pak Ali nanti. Apakah 61 ini udah final untuk kita nilai oleh TPI yang akan diteruskan ke TPN, atau kita lakukan desevaluasi dulu. Tapi ini penting kita sampaikan kepada tim RBI di perguruan tinggi dan LL Dikti maupun tim JIWBK di fakultas di berbagai perguruan tinggi, sehingga nanti program-program pembinaan yang akan dilakukan Dikti dalam waktu yang berkelanjutan ini, setelah ini kan ada lagi itu efektif Pak Ali, mampu mendongkrak pemenuhan syarat untuk bisa terus maju ke dalam proses penilaian oleh tim penilai nasionalnya. Mungkin ini pengantar saya Pak Ali. Mudah-mudahan ini menjadi bagian yang harus kita
lakukan strategi kita dalam rangka efektivitas capaian target kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Hiswara, Ibu dan Bapak. Kita baru saja mendapatkan informasi dari Pak Hiswara tanggal 24 sampai 28 Mei ya Pak Hiswara ya. Ya, betul. Ya, setelah hari raya. Setelah hari raya, tim Itjen akan melakukan kunjungan kepada Ibu dan Bapak tentang persiapan untuk pembangunan jalan integritas. Nah, oleh karena itu Ibu dan Bapak, kami juga sudah menyiapkan rangkaian kegiatan. Sebelum kehadiran tim Inspektorat Jenderal, kami juga tentu sangat berharap Ibu dan Bapak, PTN dan juga LLT sudah siap. Nah, langkah kegiatan yang paling depan itu adalah nanti tanggal 7 sampai 8, kita akan adakan workshop pengisian LKE untuk area manajemen perubahan, tata laksanaan SDM aparatur. Nanti kita akan gunakan dengan konsep break room Ibu dan Bapak, jadi tidak akan tercampur masing-masing area. Kemudian di tanggal 10 dan 11 untuk area yang berikutnya, yaitu area akutabilitas, penguatan pengawasan, juga pelayanan publik. Nah, jadi ini karena kita tidak boleh cuti juga, jadi ya memang kita manfaatkan Ibu dan Bapak waktu kita selama libur panjang ini. Kemudian nanti setelah Idul Fitri, sebelum nanti kedatangan tim Inspektorat Jenderal selama seminggu, nanti kami akan kembali mengundang Ibu dan Bapak melalui video conference ini. Berbagai rangkaian untuk area STM aparatur yang area manajemen di area perubahan yang sudah Ibu Bapak ikuti. Jika ada beberapa kegiatan yang tertinggal, Ibu dan Bapak bisa juga melihat paparan-paparannya di folder yang sudah kami buat, di folder library RB dan ZI. Semua kegiatan yang sudah kita adakan bisa Ibu Bapak lihat, termasuk juga rekaman Zoom-nya Ibu dan Bapak. Jadi Ibu Bapak tidak perlu khawatir kalau ada rekaman Zoom yang tertinggal, bisa Ibu Bapak download untuk bisa dilihat kembali. Baik, ini mudah-mudahan penjelasan Pak Maralus dan Pak Hiswara membuat Ibu Bapak tambah semangat ini ya, karena mengingat waktu yang semakin singkat, oleh karena itu mulai dari sekarang kita harus segera memanfaatkan waktu seefisien dan seefektif mungkin. Baik Ibu dan Bapak, dengan izin Ibu dan Bapak, kita akan mulai kegiatan kita pada hari ini. Kegiatan utama kita yaitu tentang penjelasan bimbingan teknis tentang akuntabilitas kinerja untuk RB dan juga ZI. Dan ini alhamdulillah telah hadir Bapak Arnold, Ibu dan Bapak. Beliau adalah manajer untuk area akuntabilitas di tim RB dan ZI. Beliau nanti akan berbagi pengalaman juga tentang pengalaman beliau dalam mengelola area akutabilitas dan juga tentang bagaimana menangani area akutabilitas ini. Baik Ibu dan Bapak, kita akan mulai kepada Bapak Arnold, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ali. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore juga bagi Bapak Ibu yang sudah ada di wilayah Indonesia Timur. Yang saya hormati Bapak Ibu, para pimpinan, para pejabat, tim reformasi birokrasi, kemudian tim zona integritas, dari PTN dan juga dari 14 LL Dikti yang hadir pada siang dan sore hari ini. Yang saya hormati juga tim reformasi birokrasi dan sekretariat reformasi birokrasi di Jendikti, Pak Suwitno, Pak Ali dan teman-teman. Yang saya hormati tim asesor dan juga tim dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud, Pak Maralus, Pak Hiswara, dan Bapak Ibu semua yang hadir di media virtual Zoom yang tidak dapat saya tersebut satu persatu. Baik Bapak Ibu, tanpa mengurangi hormat, saya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Arnold Adialsa, saya sehari-hari berada di Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Saya di sini membantu untuk di substansi atau di koordinasi perencanaan penganggaran di Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Mungkin di Sedijendikti ini di perencanaan yang terkait dengan RKKL, kemudian juga terkait dengan akutabilitas, terkait dengan monitoring evaluasi, itu memang ada di tempat kami.
Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu yang hadir pada hari ini di media Zoom ini memang kalau saya lihat ini saya sudah juga mengenal mungkin wajah-wajah lama ya Bapak Ibu, ya ini ada beberapa yang saya lihat, ini juga mungkin kiranya terkait dengan area penguatan akuntabilitas ini, saya rasa Bapak Ibu di PTN maupun di LE Dikti juga sudah paham dan mengetahui ya terkait dengan akuntabilitas kinerja ini, terutama ya untuk di reformasi birokrasi dan juga di zona integritas. Karena juga terkait dengan akuntabilitas ini kan juga memang masuk juga dalam penilaian dari Kemenpan RB untuk akuntabilitas kinerja. Saya mohon izin Bapak Ibu, kiranya ini saya akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua tanpa mengurangi rasa hormat. Saya bukannya mau mengajari atau menggurui, namun saya hanya memberikan beberapa informasi terkait akuntabilitas kinerja, khususnya juga untuk di Dijen Dikti. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah sudah terlihat ya? Sudah ya, baik. Ini terkait dengan roadmap reformasi birokrasi untuk tahun 2020-2024 berdasarkan Permenpan RB nomor 25 tahun 2020. Nah, ini terkait dengan roadmap ini memang ini sudah diturunkan semua kepada seluruh kementerian lembaga ya terkait dengan 8 area perubahan. Dari 8 area perubahan yang ada di untuk reformasi birokrasi ini memang salah satunya adalah terkait dengan penguatan akuntabilitas. Jadi kita fokus pada hari ini untuk membahas terkait roadmap untuk area akuntabilitas. Terkait dengan zona integritas, memang juga untuk roadmap zona integritas ini juga ada dari 8 area hanya 6 untuk area perubahan. Salah satunya juga ada terkait dengan penguatan area akuntabilitas kinerja. Nah, ini beberapa dasar-dasar hukum terkait untuk akuntabilitas kinerja. Kita mungkin juga sudah Bapak Ibu ketahui juga ya terkait dengan peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014. Ini terkait dengan SAKIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ini sebagai dasar pertamanya juga ini juga yang kiranya ini masih berlaku terkait dengan penguatan untuk akuntabilitas ini terkait dengan SAKIP ini kita masih mengacu kepada Perpres nomor 29 tahun 2014 ini. Dari Perpres ini memang juga itu diturunkan dari beberapa aturan juga di sini juga kita juga mengacu juga karena kita kementerian lembaga itu memang di-lead oleh Kementerian Pan RB terkait dengan baik itu reformasi birokrasi, kemudian juga terkait dengan akuntabilitas kinerja atau SAKIP. Nah, dari terkait dengan untuk Permen Pan RB nomor 53 tahun 2014, mungkin juga Bapak Ibu sudah tahu, ini terkait dengan juknis untuk perjanjian kinerja. Ya, kemudian juga terkait dengan pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Mungkin Bapak Ibu juga sama-sama tahu dulu mungkin sebelum adanya Permen Pan RB ini yang nomor 53 mungkin kita mengenal namanya dengan LAKIP ya, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun dengan adanya Perpres 29, kemudian juga ada Permen Pan 53 2014, jadi terkait dengan LAKIP ini sudah berubah menjadi pelaporan kinerja. Dan LAKIP itu merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian dari 53 kita juga masuk kepada Permen Pan RB nomor 12 tahun 2015, ini terkait dengan pedoman evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Mungkin nanti terkait dengan Permen Pan RB evaluasi ini mungkin nanti di slide selanjutnya akan saya sampaikan. Kemudian juga ketika kita Bapak Ibu dari PTN dan LE Dikti
kembali lagi kita bergabung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di akhir tahun 2019. Jadi Dikti itu kembali ke Kemendikbud terkait dengan beberapa regulasi dan aturan juga dengan SOTK Kemendikbud terkait OSOTK nomor 45 tahun 2019 bahwa Dikti itu terpecah atau menjadi dua bagian, istilahnya artinya untuk teman-teman PTN itu terbagi dua. Jadi yang pertama yang untuk teman-teman PTN akademik itu tetap ada di dalam Dirjen Dikti. Kemudian juga untuk yang teman-teman politeknik dan akademi komunitas negeri itu ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Namun terkait dengan ini terkait dengan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini menjadi satu kesatuan. Jadi ini kita sudah terbit juga terkait dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 hingga 2024. Kemudian dari beberapa aturan ini kemudian juga terkait dengan untuk penguatan akuntabilitas khususnya untuk Sakip ini juga dikuatkan lagi dengan Permendikbud nomor 39 tahun 2020 tentang sistem akuntabilitas kinerja sosial pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi terkait dengan Sakip ini mengenai akuntabilitas kita mengacu dengan Permendikbud nomor 39 tahun 2020. Kemudian kita juga mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 tahun 2020 yang kiranya ini mengenai tentang indikator kinerja utama PTN dan LL Dikti. Yang ini juga sudah disosialisasikan, sudah disampaikan juga ketika di pertengahan tahun 2020. Kemudian berangkat dari perjalanan ini memang ada sedikit perubahan ya di tahun 2021. Jadi terkait dengan Kepmen IKU ini untuk PTN dan LL Dikti ini direvisi keputusan Mendikbudnya itu nomor 3 tahun 2021. Untuk isinya ini tidak banyak mengalami perubahan Bapak Ibu. Jadi terkait dengan 8 indikator kinerja utama bagi PTN juga dan LL Dikti itu tidak mengurangi indikator-indikatornya, hanya yang menghilangkan hanya dari sebagian dari definisi operasional. Itu ada terkait dengan indikator kinerja utama yang mengenai lulusan menjadi mahasiswa untuk definisi operasional. Kemudian di Kepmendikbud 754 ini tadinya memang disebutkan IKU PTN-nya itu tahun 2020. Sedangkan Kepmen ini kan berlaku tidak hanya di tahun 2020 sehingga ini direvisi di tahun 2021 menghilangkan tahun 2020-nya. Mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini kita mengambil petikan ya dari Perpres nomor 29 tahun 2014 karena sistem akuntabilitas ini merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengintisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka melakukan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di tempatnya Bapak Ibu. Jadi kita juga di sini mengukur kinerjanya Bapak Ibu yang telah diperjanjikan ya ke dalam perjanjian kinerja yang kiranya itu merupakan 8 indikator itu merupakan indikator yang memang itu berorientasi outcome atau berorientasi hasil yang diukur kemudian disampaikan capaiannya di akhir tahun. Kemudian terkait dengan tujuan implementasi untuk akuntabilitas ini, jadi kita melihat juga terkait dari perencanaan yang berorientasi dengan kinerja, ya, yang dengan dievaluasi dengan keberhasilan. Kemudian pelaporan berorientasi juga pada hasil, ya, itu dapat dipertanggungjawabkan pada tingkatan itu baik di tingkatan di
mungkin di perguruan tinggi itu di tingkatan di universitas, kemudian juga di tingkatan di fakultas dalam menyampaikan laporannya. Kemudian menyelaraskan dan mengintegrasikan manajemen keuangan dan manajemen kinerja. Ini penganggaran berbasis kinerja. Jadi memang untuk akuntabilitas ini, SAKIP ini memang kita lebih berorientasinya kepada berorientasi kinerja yang berbasis orientasi hasil atau outcome. Jadi di sini terkait dengan SAKIP ini juga mendorong juga untuk pimpinan ya di tempat Bapak Ibu itu bisa melakukan pengendalian dan monitoring itu secara rutin atau secara berkala. Baik Bapak Ibu, mungkin ini terkait dengan SAKIP ya, beberapa bagian dari komponen-komponen SAKIP yang berdasarkan dari Perpres nomor 29 tahun 2014, kemudian juga diturunkan di kementerian kita di Kemendikbud itu berdasarkan Permendikbud nomor 39 tahun 2020 tentang SAKIP di lingkungan Kemendikbud. Yang pertama terkait dengan rencana strategis ya, di sini terkait dengan Rensra ya, kiranya mungkin Rensra kementerian memang kan sudah terbit dan juga ini sudah disampaikan ke seluruh unit di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kiranya ini juga dapat disinergikan, diturunkan kepada Bapak Ibu yang ada di perguruan tinggi dan di LLDikti terkait dalam perencanaan ya, perencanaan program-program, kegiatan-kegiatan, anggaran-anggaran yang kiranya itu akan dicapai atau dicapai per tahun dan itu kiranya diukur sampai 5 tahun ke depan, mengikuti periodenya Rensra kementerian dan juga RPJMN dari pemerintahan 2020-2024. Kemudian berangkat dari Rensra ini, ketika Rensra sudah disusun, program-program sudah ditetapkan oleh dan juga sudah diputuskan, ini diturunkan dengan ke dalam sebuah perjanjian kinerja. Ya, kiranya mungkin Bapak Ibu juga atau kontrak kinerja ini juga sudah disusun ya, baik di tempat Bapak Ibu, baik di PTN maupun di LLDikti. Ya, kami pun yang di pusat juga sama, kami juga menyusun terkait dengan semua ini dan ini juga yang diperjanjikan antara pimpinan Bapak Ibu dengan pimpinan di Ditjendikti dengan Pak Dirjen Dikti dengan 8 indikator kinerja utama untuk PTN dan LLDikti. Nah, ini targetnya juga sudah ditentukan ya, sudah diberikan dan kemudian sudah ditandatangani oleh pimpinan di tempat Bapak Ibu dan juga dengan Pak Dirjen Dikti. Kemudian setelah ini sudah diperjanjikan, ini dilakukan pengukuran. Pengukuran artinya dari indikator-indikator yang sudah diperjanjikan oleh pimpinan Bapak Ibu dengan pimpinan di Dikti, itu dilakukan pengukuran secara berkala, secara per triwulan. Apakah dari indikator-indikator yang sudah diperjanjikan ini dapat tercapai targetnya sampai akhir tahun. Nah, ini dilakukan pengukurannya per triwulanan. Ya, kiranya ini juga terkait dengan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja ini juga Bapak Ibu di PTN dan LLDikti juga sudah melakukannya ke dalam sebuah sistem yang dikembangkan oleh Biro Perencanaan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu dengan aplikasi Spasi Kita. Dari pengukuran kinerja ini sudah dilakukan untuk periode ini dilakukan pengukuran untuk triwulan pertama. Apakah capaian dari indikator tersebut di triwulan pertama ini sudah ada progres? Sudah ada progres, sudah ada capaian, kiranya juga nanti untuk di tahap berikutnya ini juga sudah bisa dijalankan sehingga nanti ketika di akhir tahun itu dapat dicapai sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Kemudian diolah data-data kinerjanya dari pengukuran ini ya yang disampaikan per triwulan, kemudian dimasukkan di akhir tahun itu ke dalam sebuah laporan kinerja atau dulu kita kenal dengan LAKIP. Ini dilaporkan. Jadi itu disampaikan semua terkait dengan
indikator yang sudah diperjanjikan itu diceritakan capaiannya, keberhasilannya, kemudian maupun ketidakberhasilannya itu juga disampaikan di sini di laporan kinerja Bapak Ibu yang disusun di akhir tahun setiap tahun di setiap akhir tahun. Itu disampaikan, mungkin juga kalau ada indikator yang tidak tercapai targetnya itu diceritakan di sini, mungkin terkait ada kendala hambatan yang terjadi di tempat Bapak Ibu ini juga bisa disampaikan di sini. Berikut juga dengan apa alokasi anggarannya ini diceritakan di sini. Ketika itu ketika sudah laporan kinerja disusun, ini dilakukan review atas pekerjaan Bapak Ibu terkait dengan sakit ini, dilakukan evaluasi kinerja. Ya kiranya mungkin kemarin juga di tahun 2020 ini sudah dilakukan evaluasi kinerja ya untuk sakitnya baik Bapak Ibu PTN dan LEDIKTI itu sudah dilakukan di tahun 2020 oleh tim ya, tim dari Biro Perencanaan dan juga dari Inspektorat Jenderal terkait dengan sakitnya di tempatnya Bapak Ibu, dan juga penilaian tahun 2020 itu juga sudah keluar penilaiannya, beragam penilaian ya, semua itu sudah disampaikan kepada Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu ini saya hanya sedikit menyampaikan terkait penilaian untuk reformasi birokrasi dari 8 area perubahan ya, salah satunya untuk penguatan akuntabilitas ya. Ini kami juga dari Dikti di pusat, ini juga kami masih menunggu nilai reformasi birokrasi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 yang kiranya akan dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB. Namun sampai saat ini kami masih menunggu hasilnya terkait dengan 8 area perubahan, salah satunya untuk penguatan area akuntabilitas kinerja. Kiranya untuk area akuntabilitas kinerja ini terdiri dari dua penilaian ya, terkait dengan dari komponen pengungkit kemudian juga dari komponen hasil. Untuk komponen pengungkit ini area penguatan akuntabilitas ini menyumbang nilai itu 6 poin. Kemudian untuk komponen hasil untuk nilai akuntabilitas kinerja ini nilainya cukup tinggi, ini membantu nilainya 14 poin. Nah, ini kami juga masih menunggu kiranya berapa nilai yang akan keluar yang telah dilakukan evaluasi oleh Kementerian Pan-RB di tahun 2020. Kemudian ini juga terkait dengan 8 area perubahan tersebut, juga kita menunggu hasil untuk penilaian sakitnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 yang terdiri dari 5 komponen yang terkait dari perencanaan, kemudian pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja. Untuk perencanaan ini bobot nilainya 30%, kemudian pengukuran 25%, pelaporan 15%, evaluasi 10%, dan capaian kinerja 20%. Total adalah 100%. Nah, ini kiranya dari perencanaan ini ya, ini kita tahu mungkin di sini terkait dengan penyusunan rencana strategis, kemudian juga terkait dengan program-program kinerja, program-program kegiatan, kemudian juga pengukurannya juga terkait dengan kontrak kinerja atau perjanjian kinerja, kemudian dilakukan pengukuran secara triwulanan, kemudian juga terkait dengan pelaporan kinerja dalam penyusunan laporan kinerjanya, kemudian evaluasi kinerjanya, ini menilai dari beberapa komponen-komponen ini, termasuk juga untuk capaian kinerjanya, baik itu yang di intern maupun di ekstern di tempatnya Bapak Ibu. Nah, ini kami masih menunggu juga karena ini penilaian juga sudah dilakukan oleh Kemenpan RB, yang kiranya juga ini terkait dengan nilai RB dan juga dengan nilai sakit ini kita masih menunggu nilai maksimal dan juga mungkin catatan-catatan dari Kemenpan RB apa-apa yang perlu diperbaiki, kira-kira perlu apa yang perlu ditindaklanjuti terkait dengan 5 aspek ini, Bapak Ibu. Dan juga terkait dengan yang ada di reformasi birokrasi
untuk penguatan akuntabilitas itu juga sama saja, ini juga yang dinilai adalah 5 aspek ini, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ini kami menyampaikan beberapa informasi terkait dengan penguatan akuntabilitas kinerja untuk Dijen Dikti pada tahun 2021 ya. Ini ada upaya-upaya yang sudah kami lakukan ya di lingkup Dikti dan juga terkait dengan rencana aksi di tahun 2021 untuk akuntabilitas kinerja ini. Mungkin dari upaya-upaya yang kami sudah lakukan ya, kami juga sudah menyusun laporan kinerja untuk Dijen Dikti karena memang Dijen Dikti kembali ke Kemendikbud itu menjadi unit eselon 1 di kementerian. Nah, jadi kami menyusun laporan kinerjanya untuk eselon 1 itu laporan kinerjanya Dijen Dikti tahun 2020. Sama seperti Bapak Ibu juga, baik di PTN maupun di LLDikti, ini juga menyusun laporan kinerjanya. Laporan kinerja Universitas A, laporan kinerja LLDikti A, seperti itu. Nah, kemudian kami juga Dikti di tahun 2020 ini memang kami dari 4 unit, 3 direktorat dan 1 setdijen, ini kami sudah menjadi satker, Bapak Ibu. Jadi di Dijen Dikti itu ada 4 satker, satuan kerja, yaitu di Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, kemudian di Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan, kemudian di Direktorat Kelembagaan, dan di Direktorat Sumber Daya. Jadi di sini juga kami menyusun laporan kinerja untuk level eselon 2. Kami menyusun laporan kinerja untuk Setdijen Dikti. Laporan Setdijen Dikti ini juga mendukung kinerjanya Pak Dirjen Dikti yang kiranya dilaporkan juga di laporan kinerjanya level eselon 1. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kami juga sudah menetapkan indikator kinerja utama untuk Dijen Dikti tahun 2021. Kami juga sudah menyusun indikator kinerja untuk eselon 2 di lingkup Dikti, dan ini juga sudah dilakukan sama seperti Bapak Ibu yang sudah disusun dan sudah ditandatangani dan sudah diupload atau disampaikan ke dalam aplikasi yang sudah dikembangkan oleh Biro Perencanaan. Kami pun juga sama. Kami juga sama menyampaikannya untuk untuk indikator eselon 1, untuk PK-nya Pak Dirjen dan PK-nya eselon 2 di Dikti, itu juga kita menyampaikannya ke dalam aplikasi yang sama. Kemudian kita juga sudah menyusun perjanjian kinerja untuk Pak Dirjen Dikti, kemudian juga menyusun perjanjian kinerja Bu Sesdijen, ini juga sudah kita sampaikan di tahun 2021. Kemudian kami juga sudah menyusun atau rencana aksi atas perjanjian kinerja Pak Dirjen, kemudian juga menyusun rencana aksi perjanjian kinerja Bu Sesdijen Dikti. Ini juga sama yang dilakukan oleh Bapak Ibu, rangkaian ini penyusunan, kemudian penetapan, penyusunan perjanjian, dan melakukan pengukuran rencana aksinya. Kemudian kami juga sudah melakukan mengikuti pelatihan yang kiranya diselenggarakan oleh kementerian, yaitu dilakukan oleh Pusdiklat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait pelatihan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jadi kami sudah mengikuti pelatihan, jadi dari masing-masing unit eselon 2 yang ada di Dijen Dikti, ini kami mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat di Kemendikbud. Kemudian terkait dengan sosialisasi untuk aplikasi Spasi Kita ini, yang akuntabilitas kinerja ini yang sudah dilakukan juga oleh Biro Perencanaan. Kita mungkin sama-sama ya Bapak Ibu, baik itu Bapak Ibu di PTN maupun di LLDikti, kami pun yang di pusat juga sama mengikuti sosialisasi dengan mengenai dengan sistem akuntabilitas kinerja ini atau Spasi Kita ini yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan. Nah, di sini terkait dengan penyusunan PK, penetapan indikator, kemudian pengukuran, triwulanan, ini juga ada di dalam aplikasi ini.
Kemudian kami juga melakukan pemutakhiran ya untuk indikator kinerja, definisi operasional, dan juga kerangka pendanaan untuk rensranya di Jendikti tahun 2020-2024. Nah, ini kami mengacu juga dengan rensranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 yang kiranya ada terkait dari indikator kinerja sasaran strategis, kemudian indikator kinerja program, kemudian juga indikator kinerja kegiatan. Yang ini diturunkan kepada seluruh unit utama yang ada di kementerian. Kami juga menuangkannya ke dalam rensranya di Jendikti. Terkait dengan rensra di perguruan tinggi dan LDikti, memang sementara Bapak Ibu masih mengacu dengan rensranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024. Karena rensranya Dirjen Dikti sendiri pun ini juga masih dalam tahap penyelesaian karena memang banyak perubahan-perubahan terkait dari indikator-indikatornya, kemudian definisi operasionalnya, ini ada perubahan-perubahan yang ada kebijakan dari pimpinan baik di Dikti maupun di kementerian. Jadi sehingga untuk penyusunan Rensra Dikti ini kami masih dalam bentuk draft. Nanti kiranya apabila Rensra Dikti terbit jadi akan nanti ditetapkan dengan mungkin dengan keputusan Pak Dirjen Dikti, mungkin nanti Bapak Ibu bisa rensra di tempat Bapak Ibu bisa bersinergi dengan rensranya kementerian. Mungkin terkait dengan rensra kementerian ini juga rensra di Jendikti, mohon maaf dengan rensranya di Jendikti untuk rensranya Bapak Ibu di PTN. Nah, dari rensra ini, rensra di Jendikti ini tergambar itu tidak terlepas dari 8 indikator kinerja utama dan juga terkait dengan 8 program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, Bapak Ibu. Kemudian ini rencana aksi yang kiranya yang sudah kami coba lakukan dan juga akan kami lakukan di tahun 2021 ya. Kami tadi menyusun Rensra untuk di Jendikti tahun 2020-2024. Kemudian kami di sini telah dengan teman-teman di Sedijen Dikti ini mencoba mengembangkan sistem dashboard untuk indikator kinerja utama untuk PTN. Kiranya yang 8 indikator kinerja utama ini nanti akan diukur ke dalam sistem ini, Bapak Ibu. Kemudian kami juga membentuk tim akuntabilitas kinerja di lingkup Dijen Dikti ya di pusat. Ini kami menyusun timnya itu di masing-masing eselon 2 yang diambil dari masing-masing eselon 2 dari Belmawa, dari kelembagaan, dari Sedijen Dikti dan dari sumber daya. Kiranya mungkin terkait dengan pembentukan tim akuntabilitas kinerja ini di tempat Bapak Ibu, mungkin saya rasa Bapak Ibu juga sudah melakukannya ketika waktu di era Ristek Dikti. Mungkin ketika di era Ristek Dikti memang sudah pernah dilakukan dengan pembentukan ini dengan surat edaran Pak Sekjen pada saat itu. Membentuk tim akuntabilitas kinerja PTN dan LL Dikti. Ya kiranya mudah-mudahan tim ini mungkin masih ada, walaupun Dikti sudah kembali ke Kemendikbud, saya rasa mungkin kami rasa di tempat Bapak Ibu mungkin tim ini masih ada untuk tim akuntabilitas kinerja ini. Yang terdiri dari dulu unsurnya itu dari unsur perencanaan, unsur keuangan, unsur SPI, dan unsur SPMI. Mungkin Bapak Ibu yang kiranya dulu pernah masih terlibat di dalam akuntabilitas ini, mungkin saya rasa Bapak Ibu mungkin masih ingat terkait dengan pembentukan tim ini yang sudah di SK-kan atau disurat tugaskan yang sudah disampaikan ketika waktu di era Ristek Dikti. Kemudian kami juga melakukan bimbingan teknis untuk penguatan akuntabilitas kinerja untuk Sakip ini untuk SDM di pusat yang mengenangi akuntabilitas kinerja di masing-masing eselon 2 di lingkup Dijen Dikti. Kemudian kami juga melakukan pemantauan untuk capaian output ya bulanan di Dijen Dikti. Kemudian kami melakukan capaian untuk output bulanan Sedijen Dikti. Jadi Dijen Dikti eselon 1, kemudian Sedijen Dikti eselon 2.
Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu juga sama-sama melakukan pemantauannya ke dalam aplikasi yang sudah dikembangkan oleh Biro Perencanaan, itu aplikasi Simproka. Kemudian melakukan pengukuran capaian kinerja triwulanan, baik itu eselon 1 dan eselon 2 di Dijendikti. Ini yang diukurnya yang rencana aksi Bapak Ibu. Yang perjanjian kinerja yang diukur dilakukan per triwulanan. Kami rasa juga Bapak Ibu sama melakukannya ya untuk pengukuran ini yang dilakukan di aplikasi Spasi Kita. Kemudian nanti kita juga kami menyusun untuk laporan kinerja Dijendikti dan juga laporan kinerja eselon 2 saya Dijendikti untuk tahun 2021. Ini rencana timeline yang kiranya yang tadi dari 10 rencana aksi ini yang sudah yang akan kami lakukan di tahun 2021 ini beberapa waktunya, timeline-nya untuk rencana aksinya ini kami untuk Rensra ini mudah-mudahan insya Allah ini untuk Rensra Dikti mungkin di pertengahan tahun ya, ini mungkin sudah bisa selesai dalam penyusunan Rensra Dikti tahun 2020-2024. Kemudian terkait juga pengembangan dashboard IKU PTN ini yang memang dikembangkan oleh teman-teman di Sedi Dikti, yaitu di teman-teman di PD Dikti terkait dengan dashboard ini juga masih terus dilakukan penyelesaiannya, finalisasinya. Mudah-mudahan di bulan depan ini sudah bisa diimplementasikan dalam pengukuran untuk 8 indikator kinerja utama untuk PTN. Kemudian dalam pembentukan tim ini kami sudah mencoba menyusun ya untuk tim akuntabilitas di pusat itu yang nanti akan ditetapkan dalam surat keputusan dari Dijendikti. Kemudian kami melakukan untuk pelaksanaan BIMTEK Sakip untuk pusat ini kami lakukan mungkin di pertengahan tahun. Kemudian terkait dengan pemantauan untuk capaian output bulanan ini yang kiranya memang ini dilakukannya per bulan, jadi ini dilakukan mulai dari bulan Januari hingga akhir tahun atau di bulan Desember. Kemudian terkait dengan pengukuran untuk kinerja triwulanan, baik itu di Dijendikti maupun Sedi Dikti, ini dilakukan per triwulanan. Dilakukan per triwulanan rencana aksinya. Kemudian menyusun laporan kinerja yang kiranya mungkin nanti ini akan disusun di akhir tahun, baik itu untuk laporan kinerja eselon 1 maupun eselon 2. Kiranya juga mungkin Bapak Ibu juga nanti sama akan menyusun laporan kinerja juga untuk PTN dan LEDikti di akhir tahun 2021. Yang kiranya nanti akan disampaikan ke dalam aplikasinya Kemenpan RBI, SR Kemenpan RB yang terkoneksi dengan aplikasi Spasi Kita yang ada dari Biro Perencanaan. Mungkin ini terkait beberapa yang kiranya mungkin perlu Bapak Ibu lakukan di tempat Bapak Ibu ya di PTN dan LEDikti, mungkin terkait dengan penyusunan Rensra, sementara Bapak Ibu masih mengacu dengan Rensra Kementerian ya sambil menunggu nantinya Rensra Dijendikti terbit, nanti mungkin bisa disinergikan terkait dengan program-program juga, kemudian juga terkait dengan 8 IKU dan juga 8 program Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Kemudian Bapak Ibu memang juga melakukan pemantauan untuk rencana output bulanannya, melakukan pengukuran capaian kinerjanya per triwulanannya. Kemudian kiranya mungkin Bapak Ibu untuk memudahkan dalam melakukan capaian output, kemudian juga untuk capaian kinerjanya, mungkin Bapak Ibu bisa mengembangkan sistem informasi kinerja. Ya mungkin terkait di tempat Bapak Ibu, khususnya juga di teman-teman Bapak Ibu di PTN, kiranya kan memang di PTN itu kan ada yang di tingkat di rektorat, kemudian juga ada tingkat yang di fakultas, di unit. Ya mungkin untuk mendapatkan capaian-capaian output itu dan penilaian-penilaian itu mungkin kalau dengan sistem ini mungkin lebih memudahkan Bapak Ibu dalam mengumpulkan data-data capaiannya dan capaian-capaian baik itu capaian triwulanan maupun capaian bulanan. Yang kiranya yang nanti di mana di pusat di universitas di tingkat pusat itu yang akan dilaporkan ke kementerian. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kami mungkin
di tempat Bapak Ibu kiranya mungkin sudah banyak juga perguruan tinggi itu yang sudah membangun ya atau mengembangkan sistem informasi kinerja ini. Kemudian juga tadi yang sudah saya sampaikan membentuk tim akuntabilitas kinerja. Mungkin bisa diupdate kembali ya, mungkin kiranya untuk tim akuntabilitas kinerja ini. Kemudian menyusun laporan kinerja tahun 2021. Terkait dengan akuntabilitas kinerja ini, Bapak Ibu, ini semua ini baik mulai dari perencanaan, penetapan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, capaian, itu tidak terlepas dari komitmen pimpinan Bapak Ibu. Jadi komitmen pimpinan di tempatnya Bapak Ibu. Jadi ini terkait dengan akuntabilitas ini dari 5 komponen tersebut ini semua mengawal terkait dengan perkembangan implementasi SAKIP di tempatnya Bapak Ibu, yang kiranya ini mungkin bisa langsung dari Pak Rektor, kemudian juga mungkin dari kalau di LEDIKTI itu dari Pak Kepala, itu bisa memberikan perkembangan mengenai implementasi SAKIP. Kemudian ini terlibat langsung, semua unit terlibat. Karena terkait dengan Renstra, itu Renstra misalnya perguruan tinggi misalnya Universitas Sumatera Utara misalnya seperti itu. Nah, ini kan berarti terkait dengan Renstra USU ini kan berarti kan dilibatkan oleh semua unsur, semua unit. Tidak hanya di level rektorat, tidak hanya di level di pusat di tempatnya Bapak Ibu. Ini di fakultas, di prodi-prodi gitu ya, di jurusan-jurusan yang di tingkat fakultas ini juga di UPT ini juga terlibat dalam penyusunan Renstra. Kemudian dalam penyusunan perjanjian kinerja. Walaupun perjanjian kinerja ini ditandatangani oleh Pak Rektor ya, tetapi ini diukur berbareng-bareng, diukur bersama. Targetnya ini dikawal bersama. Jadi dari masing-masing unit ini memberikan kontribusinya dalam memberikan target yang sudah diperjanjikan antara Pak Rektor dengan Pak Dirjen Dikti. Kemudian menggerakkan seluruh unit, ya, seluruh unit yang ada di tempat Bapak Ibu dalam perbaikan untuk implementasi SAKIP ini. Sama juga seperti Bapak Ibu di LLDikti. Ini dari Pak Kepala, kemudian dari sekretaris lembaga, kemudian diturunkan ke bawah sampai ke unit-unit yang ada di tempat Bapak Ibu di LLDikti itu juga sama. Kemudian bisa melakukan semacam teguran apabila memang kiranya unit-unit yang ada di tempat Bapak Ibu ini tidak mendukung terkait dengan penguatan akuntabilitas kinerja ini, untuk mengevaluasi, melihatkan perbaikan-perbaikan, itu baik dari rencananya, kemudian dari penetapannya, kemudian dari pengukurannya, dalam menyampaikan laporannya, dalam melakukan evaluasinya, dalam capaian organisasinya, ini harus dilakukan bersama-sama. Jadi kalau memang tidak bisa, ada yang tidak mau membantu atau tidak terlibat, ini mungkin bisa dilakukan berupa mungkin semacam punishment ya di tempat Bapak Ibu. Itu silakan punishmentnya mungkin bisa dilakukan dari masing-masing Bapak Ibu, caranya seperti apa untuk penguatan akuntabilitas kinerja ini. Ya mungkin itu Bapak Ibu sedikit beberapa informasi dan juga upaya-upaya dalam peningkatan akuntabilitas kinerja ini, baik kami yang ada di Dirjen Dikti, dan juga nantinya yang bisa diimplementasikan juga di tempat Bapak Ibu, baik itu di PTN maupun di LLDikti. Kiranya ini nanti untuk area penguatan akuntabilitas dari 8 area yang ada di reformasi birokrasi ini bisa membantu dalam penilaian untuk RB-nya di tempat Bapak Ibu, dan juga kiranya tim RB ini juga bisa berkoordinasi juga mungkin dengan tim zona integritas yang ada di unit-unit yang kiranya menjadi calon ya untuk tahun ini untuk pengajuan zona integritas mungkin di tingkat fakultas ini juga kiranya sama Bapak Ibu terkait dengan penguatan akuntabilitas kinerja. Nah, ini semoga mudah-mudahan dari SAKIP ini semua ini dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu Bapak Ibu informasi yang dapat saya sampaikan.
Saya selebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada yang kurang berkenan, ada yang kurang pas. Saya mohon maaf. Demikian saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Ali. Terima kasih. Terima kasih Pak Arnold. Baik Ibu dan Bapak, kita akan berdiskusi. Di kolom chat sudah ada 3 pertanyaan. Tapi dari 3 pertanyaan ini yang berkaitan dengan area akuntabilitas ini dari UNUT, dari Niketut Sandri. Mungkin ini yang akan kita bahas dulu untuk pertanyaan dari Pak Syahroni, dari UPI, dan juga Pak Ferry dari UGM akan kita bahas setelah ini. Pak Arnold, ini ada pertanyaan dari UNUT. Pelaporan kinerja untuk tingkat fakultas, apakah juga bernama Sakip atau Lakip, Pak? Terima kasih. Ya, baik Bapak dari UPI ya, Pak Ali ya. Dari UNUT, Pak. Oh, dari UNUT, mohon maaf dari UNUT. Ya, untuk laporan kinerjanya di fakultas, Pak. Jadi namanya laporan kinerja, bukan Lakip. Jadi memang laporan kinerjanya perguruan tinggi ya, itu memang dibantu juga dari laporan-laporan kinerja yang ada di tingkat fakultas. Jadi dari fakultas itu didistribusikan, disampaikan ke mana, ke pusat di universitas untuk kiranya nanti diolah, digabungkan sehingga menjadi sebuah laporan kinerja perguruan tinggi, Bapak Ibu. Jadi namanya tetap sama, laporan kinerja, Bapak. Baik, nah ini pertanyaan selanjutnya nih Pak dari Yeti Ishak. Apakah RBI juga dimasukkan ke dalam Renstra, Pak? Kalau masuk ke dalam Renstra di bab berapa dan apakah ada juknisnya, Pak Arnold? Untuk Renstra kiranya memang di RBI ya Pak Ali ya? Iya. Ya di RBI itu juga, karena di sini gini Pak Bapak Ibu, karena memang kalau di bab itu sebetulnya tidak ada ya Bapak Ibu ya, karena memang kalau kita lihat dari Renstra gitu ya, kita kan memang itu dilihat dari mungkin dari program-program gitu ya, dari program-program, kegiatan-kegiatan, kemudian kerangka pendanaannya, target-targetnya, seperti itu. Nah, kiranya memang kalau di tempatnya Bapak Ibu ingin memasukkan terkait dengan reformasi birokrasi, ini monggo saja, silakan. Tidak dilarang Bapak Ibu. Karena juga kami sebetulnya terkait dengan Sakip ini di Rensranya di Jendikti ini juga sebagai mandatori yang kiranya memang harus dijalankan juga. Jadi terkait dengan reformasi birokrasi ini sih monggo saja, silakan, itu bisa dituangkan ke dalam Rensranya Bapak Ibu. Mungkin itu. Kalau di Jendikti sendiri Pak Arnold, yang kita masukkan itu adalah target ZI ya Pak Arnold ya? Target ZI dan nilai Sakip Pak Ali. Sakipnya di Jendikti. Seperti itu. Nah, jadi Ibu dan Bapak, keberhasilan Ibu dan Bapak mendapatkan predikat WBK itu sudah menjadi target Renstra nih Pak, Ibu dan Bapak. Jadi itu sebabnya kami juga all out membantu Ibu dan Bapak karena ini merupakan target yang ada di Renstra. Pertanyaan selanjutnya Pak Arnold, ini dari UNEJ, dari UARA. Mohon informasi apakah target dalam PKPTN bisa diverifikasi dari Setija Dikti dengan PTN seperti dulu saat di Kemenristek Dikti Bapak. Mengingat sekarang target sudah ditetapkan langsung dari pusat, yang itu sangat tinggi targetnya. Mohon pencerahan Pak Arnold. Ya, baik. Dari UNED ya. Bapak Ibu mungkin terkait dengan target yang ada di PK ya. Target dari PK ini bisa diverifikasi atau bisa direvisi gitu ya. Memang terkait dengan sistem ini kan memang yang mengembangkan adalah Biro Perencanaan yang menangani akuntabilitas. Seperti itu. Ya, dengan namanya aplikasi Spasi Kita. Sebetulnya kami juga di Jendikti ini sama seperti Bapak Ibu. Walaupun kami sebagai pembina PTN, karena Bapak Ibu ada di dalam lingkup di Jendikti, tapi kami juga sebagai user yang ada di tingkat kementerian. Kita juga sama-sama menggunakan aplikasi yang sudah dikembangkan oleh Biro Perencanaan. Baik itu mungkin aplikasi Simproka, aplikasi e-planning, kemudian aplikasi Spasi Kita ini. Namun kalau untuk melakukan revisinya, kiranya memang itu di level kementerian Bapak Ibu, tapi bisa dikoordinasikan juga kepada kami, karena kami juga di sini saya hadir ya di tim akuntabilitas di Jendikti ini. Saya ada teman-teman yang menangani untuk perencanaan anggaran dan juga menangani penguatan akuntabilitas untuk pemantauan evaluasi.
Mungkin kiranya Pak Taufik mungkin bisa ditambahkan kiranya untuk melakukan revisi ini dari Dijendikti juga bisa atau memang harus ke Biro Perencanaan terkait melakukan revisi ini. Revisi target PK. Ya. Kami persilakan Pak Taufik. Ya, baik. Terima kasih Pak Arnold. Mohon izin sebelumnya Pak Arnold, untuk revisi target PK, sebenarnya itu perlu diinformasikan terlebih dahulu ke Biro Perencanaan Pak Arnold, ke koordinator akuntabilitas dengan Bu Nela Pak Arnold. Seperti itu Pak Arnold. Baik. Berarti memang itu untuk melakukan revisi ini harus ke tingkat kementerian ya Pak Taufik ya. Betul Pak Arnold. Jadi bukan dari Dijendikti. Betul ya, Pak Arnold. Itu Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Taufik atas pencerahannya Ibu dan Bapak. Pak Taufik ini juga termasuk ke dalam tim di area akuntabilitas di tim RB Dijendikti. Pak Arnold, ini ada lagi pertanyaan dari ULM dari Pak Ahmad Iskandar. Dalam menyusun rencana SKP harus selaras dengan penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Pak Arnold. Mohon pencerahan dan kalau bisa nih ada bimbingan teknis nih Pak dalam penerapannya. Ini lanjut pertanyaan di atas dengan kalau dikaitkan dengan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Mohon pencerahannya Pak Arnold. Mungkin terkait dengan penyusunan SKP ini kita kan harus selaras dengan penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja. Memang kalau perjanjian kinerja ini kan memang yang sudah ditetapkan ya Bapak Ibu ya, yang antara pimpinan dengan Pak Dirjendikti ini kan memang sudah mengacu ya, dan juga sudah dengan 8 IKU ini. Terkait dengan SKP ini, kami memang waktu itu sudah mendapatkan informasi sementara ya, mungkin terkait dengan untuk penyusunan kerja ini atau perjanjian kinerja untuk yang di bawahnya ya, di bawahnya pimpinan Bapak Ibu ya, mungkin itu kan perjanjian kinerja itu kan nantinya kan kiranya kan itu dibagi habis di tempatnya Bapak Ibu. Nah mungkin apakah nanti ini kiranya akan masuk ke dalam SKP Bapak Ibu. Tapi kami juga masih menunggu, belum kepastiannya belum final karena juga waktu itu sudah disampaikan juga oleh Biro Perencanaan kepada Kemenpan RB terkait dengan penyusunan SKP ini. Apakah kiranya nanti orang ini mungkin Ibu nih keluar nanti masuk perjanjian kinerja yang individu ya, yang individu ini apakah itu cukup dengan SKP atau menuangkan dari perjanjian kinerja yang sudah ditetapkan oleh pimpinan seperti itu. Nah, ini kami masih menunggu juga yang kiranya juga nanti akan disampaikan oleh Biro Perencanaan juga berkoordinasi juga dengan Biro SDM yang ada di kementerian. Jadi kami belum mendapatkan informasi terkait dengan penyusunan rencana SKP ini seperti itu, Pak Ali. Jadi sementara masih menggunakan SKP yang ada, Pak Ali. Terima kasih Pak Arnold. Ibu Bapak ada lagi pertanyaan tentang area akuntabilitas ini? Ini baik, kalau tidak ada, ini kami ingin ke pertanyaan dari Pak Ferry dari UGM. Apakah usulan 2021 dari PTN diwakili minimal oleh satu fakultas? Mohon izin Ibu dan Bapak, berkaitan dengan usulan untuk pembangunan ZI ini, sebenarnya kami tidak membatasi harus berapa fakultas yang Ibu Bapak bisa usulkan. Namun dalam hal ini kita memang karena kita masih perdana Ibu dan Bapak ya, mengingat memang belum ada satupun perguruan tinggi akademik yang lolos mendapatkan predikat UBK, maka kita coba satu dulu Ibu dan Bapak. Nah, prosesnya untuk pemilihan fakultas ini memang kami serahkan ke masing-masing PTN. Tadi disampaikan oleh Bapak Hiswara dan juga Bapak Maralus bahwa Dikti diberikan tugas untuk melakukan pendampingan kepada perguruan tinggi dan juga LLT. Nah, konsep yang sama juga kami ingin terapkan kepada PTN Ibu dan Bapak. Itu sebabnya dalam kegiatan kami mengundang tim RB dan juga tim ZI. Harapannya agar tim RB di PTN bisa juga melakukan pendampingan pelaksanaan zona integritas yang ada di fakultas-fakultas. Tim RB di perguruan tinggi bisa melakukan evaluasi dulu fakultas mana yang paling siap untuk diajukan untuk pembangunan zona integritas. Jika memang ada lebih dari satu, silakan Ibu dan Bapak.
Nah, oleh karena itu, Ibu dan Bapak, kegiatan-kegiatan kita, RB dan ZI ini, kami akan selalu mengundang bukan hanya tim ZI, tapi juga tim RB. Harapannya agar tim RB bisa melakukan pendampingan dan juga pemahaman tentang RB dan juga ZI-nya ini bisa selangkah lebih maju. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak jangan ragu-ragu, kami akan selalu mengundang Ibu dan Bapak, baik RB maupun ZI, agar pemahaman kita tentang RB dan ZI ini bisa meningkat. Kemudian pertanyaan dari Pak Syahroni dari UPI mengenai apabila telah melaksanakan semua kegiatan pembangunan ZI dan telah memenuhi semua komponen yang ditanyakan pada LKE, dilaporkan kemana dan kapan batas waktu penyampaiannya. Jadi Ibu dan Bapak, dokumen LKE itu nanti tidak kita laporkan, tapi nanti mekanismenya itu akan dilakukan penilaian oleh tim penilai internal atau TPI. TPI ini adalah tim Inspektorat Jenderal. Ibu Bapak nanti mohon untuk mengupload semua dokumen ke dalam Google Drive. Nanti Google Drive-nya ini akan dicek oleh tim Inspektorat Jenderal atau tim TPI. Nah, kapan itu pelaksanaannya? Tadi Pak Hiswara sudah menyampaikan tanggal 24 sampai tanggal 28 Mei akan dilakukan kunjungan atau visitasi kepada PTN. Mungkin kita bisa diskusi dulu dengan Pak Hiswara. Pak Hiswara, mohon izin. Pak Hiswara, apakah masih berada di room? Pak Hiswara? Pak Hiswara atau Bapak Maralus? Oke, Pak Ali. Nah, ya, Pak Maralus, mohon izin Pak Maralus. Ya. Tadi disampaikan bahwa tanggal 24 sampai tanggal 28 Mei itu tim TPI atau Itjen akan melakukan kunjungan ke PTN dan juga LLDT, Bapak. Nah, mohon izin Pak, informasi mekanismenya itu nanti apakah nanti langsung dilakukan penilaian LKE atau bagaimana Bapak? Mohon pencerahan Bapak Maralus. Ya, terima kasih. Kami memang sedang merencanakan program tanggal 28 nanti selama 4 hari akan mengunjungi beberapa perguruan tinggi dulu, kira-kira ada 16 kalau tidak salah. Itu secara sampling saja, tidak semuanya, sehingga untuk mengetahui persiapan awal. Karena apakah perguruan tinggi sudah melaksanakan reformasi birokrasi khususnya tentang ZIWBK. Nah, kemudian juga yang kami lakukan tentu tidak langsung pada penilaian tapi melihat kesiapannya. Nah, alhamdulillah tadi ada perguruan tinggi yang sudah sangat optimis sudah mengisi LKE dan itu akan menjadi mempermudah pekerjaan kita sehingga nanti itu semuanya akan menjadikan kepastian bahwa kita sudah siap untuk dinilai oleh Menpan RB. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi perguruan tinggi lain, persiapan itu pertama-tama tentu kita lihat karena setiap komponen itu ada penilaian dari awal sampai akhir. Pertama-tama tentu dari area pengungkit pertama dulu sampai ke 6, bahkan kalau untuk perguruan tinggi sampai 8, itu akan dicek satu persatu. Nah, untuk itu sebaiknya pengecekan ini berjenjang. Artinya kalau perguruan tinggi sudah mempunyai organnya, tadi Pak Arnold juga mengharapkan ada SK siapa yang menangani akuntabilitas, untuk yang lain juga ada. Artinya SK di tingkat perguruan tinggi ada, kemudian SK untuk di tingkat fakultas yang diusulkan ada. Nah, masing-masing sudah bekerja atau belum. Nah, masing-masing itu nanti pekerjaannya itu akan dicek, mana programnya, kemudian apa saja kegiatannya. Nah, itu dokumentasinya ada apa enggak kegiatan-kegiatan itu. Kemudian setelah ada, dievaluasi atau belum kegiatan itu. Kemudian setelah dievaluasi, apakah dikembangkan berikutnya untuk dilakukan inovasi-inovasi baru. Nah, kira-kira ada tahapan-tahapan seperti itu. Nah, kami yakin bahwa perguruan tinggi sebetulnya sudah banyak melakukan kegiatan ini dan memang sudah melekat dalam setiap operasional kegiatannya, tetapi mungkin dalam penyampaiannya, pelaporannya atau bentuk evaluasinya itu yang mungkin perlu disinkronkan dengan apa yang distandarkan oleh Menpan RB di dalam pelaporan ZIWBK ini. Saya rasa itu, dan berjenjang itu adalah begini,
dari tingkat internal apakah SPI juga mengecek itu, SPI-nya mengecek sebelum ke inspektorat ya, SPI. Kemudian apakah Dikti juga terus-menerus melakukan pendampingan. Nah, ini saya rasa di tempatnya Pak Ali selalu ada, termasuk hari ini itu juga kami akan cek apa saja sehingga persepsi mengenai ZIBBK, WBBM maupun RB secara keseluruhan itu satu visi gitu, apa saja yang harus dicapai. Nah, kemudian setelah itu baru inspektorat apa dalam pendampingan atau melakukan semacam review atau evaluasi atau penilaian ini seperti apa, tentu kami juga secara bertahap, tidak langsung melihat bahwa ini kurangnya sekian banyak, akhirnya ada penilaian, tidak seperti itu, tapi mendorong agar Bapak Ibu mencapai tahapan-tahapan itu. Inilah yang akan kita lakukan tanggal 28 nanti kepada beberapa perguruan tinggi. Nah, komunikasi bagi kita penting. Kalau Bapak Ibu sudah siap, malah nanti akan kami programkan segera. Surat tugas bisa kami alihkan ke tempat lain yang kira-kira siap siapa. Karena kami ini hanya perkiraan kami, hanya secara acak memprogramkan 16 perguruan tinggi ini. Kalau Bapak Ibu mungkin siap, nah, nanti akan kami dahulukan untuk kita kunjungi. Gitu. Nah, inilah yang kami sampaikan. Nah, saya juga tertarik tadi Bapak Ibu tentu di dalam Rensra itu perlu nggak secara eksplisit menargetkan RBI ini. Itu sangat penting ya, karena ZIBBK itu secara makronya adalah reformasi birokrasi, dan itu dalam jangka panjang 5 tahun ke depan seperti apa, Bapak Ibu sudah punya target-target tiap tahunnya. Nah, itu juga kita juga mengantisipasi bahwa sekarang sudah namanya Kemendikbud-Ristek. Ristek sudah kembali, tentu Rensra Kemendikbud pun saya rasa akan dilakukan konsolidasi dengan Ristek ya, jadi akan di-merge program-program Ristek masuk di dalam Rensra, dan Dikti juga akan melakukan review lagi, kebetulan terus berkembang ini, sehingga perguruan tinggi juga perlu melihat kembali Rensra yang sudah disusun selama ini. Dan itu pun menurut saya tidak banyak perubahan karena itu bagian dari Tridharma yang dulunya hanya masalah administrasi saja, termasuk yang penelitian itu ada di Ristek, sekarang kembali. Nah, itu saya rasa tidak banyak perubahan-perubahan, mungkin perubahannya secara minor dan itu bisa dilakukan perbaikan segera. Nah, inilah yang akan dilakukan penilaian, dan saya juga tertarik tadi mengenai SKP tadi. Selama ini memang Menpan melihat SKP itu hanya dari sisi tendiknya ya. Kalau di perguruan tinggi mungkin pegawainya. Nah, ini kami kemarin sudah melakukan mencoba untuk melihat ke beberapa perguruan tinggi tentang kinerja dosen. Kinerja dosen itu kami kemarin melihat tentang Serdos, sertifikasi dosen, berapa banyak dosen yang sudah tersertifikasi dan mendapatkan tunjangan sertifikasi. Kemudian bagaimana mengisi LKD-nya sesuai dengan BKD, beban kinerja dosen. Nah, kemudian juga kami mencoba melihat tentang tunjangan kehormatan lektor kepala dan guru besar. Ternyata juga banyak yang kewajiban-kewajiban itu belum terpenuhi, sehingga ini nanti jika Menpan mengarah ke sana tidak hanya tendik tapi juga dosen, ini juga perlu dicek kembali supaya ada peningkatan kinerja seluruh sivitas akademika, dalam hal ini tenaga pendidik dan dosen. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kinerja yang terbaik itu memang harus seluruh perguruan tinggi. Konsepnya begitu. Tetapi seperti dikatakan Pak Ali bahwa nanti cukup secara sampling fakultas tertentu saja yang dianggap sudah memenuhi syarat atau sudah menunjukkan kinerja yang baik, sehingga memudahkan tim penilai itu tidak ke seluruh fakultas, tapi fakultas itu. Tapi tentu di tingkat universitas itu ada timnya yang memang memayungi keseluruhan, karena banyak nanti laporan-laporan itu sebenarnya muaranya di tingkat universitas, dan di fakultas itu untuk pengujian secara sampling fisik memang bagus, semuanya administrasinya bagus di fakultas tersebut. Itu saya rasa Pak Ali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Maralus. Jadi tanggal 24, tanggal 28 itu baru berupa sampling ya Pak ya, dan hanya Ya, 16 PTN saja ya Pak ya. ya Dan sekitar itu ini ya. sekitar itu, baik. Nah kalau untuk penilaian LKI-nya sendiri, mohon izin Pak Maralus, apakah sudah ada jadwalnya apa belum ya Pak ya? Ya, nanti tim itu kami Inspektorat Jenderal melihat memang berdasarkan komponen-komponen yang ada di LKE itu yang LKE yang selama ini ada. Bahwa nanti Menpan ada pembaruan mungkin tidak banyak perubahan, tetapi dari LKE yang ada itu sebagai intinya. Nah, itu boleh Pak Ali sampaikan LKE itu kepada seluruh peserta ini, apa yang akan dicek, mereka juga siap. Terima kasih. Baik. Kalau untuk evaluasi LKI-nya sendiri dari TPI ke PTN dan LLT itu waktunya kapan nanti ya Pak? kayaknya masih agak belum. Oke, Itu nanti siap. kalau sudah karena ini hanya untuk persiapan lebih baik. Kita lakukan beberapa kali. Bahkan nanti saya rasa dari tim Dikti pun perlu melakukan itu tadi berjenjang tadi. Artinya semua mengecek kembali sehingga kita memperoleh keyakinan yang memadai bahwa RBI khususnya CTBPK ini benar-benar sudah siap. Ya. Baik. Ini ada kabar segar nih Ibu dan Bapak. Iya, waktunya ini ternyata masih belum terlalu dekat waktunya Ibu dan Bapak. Jadi kita masih punya banyak waktu untuk melakukan persiapan. Waduh, terima kasih banyak Pak Maralus ini informasinya. Ibu dan Bapak, seperti disampaikan oleh Bapak Maralus, kami juga akan melakukan kegiatan pendampingan untuk pengisian LKE dengan Dikti dan juga dengan tim TPI atau tim penilai internal dari Inspektorat Jenderal. Mas Alex boleh tolong ditayang ininya jadwalnya. Jadi Ibu dan Bapak, nanti kami Dikti dan juga tim penilai internal atau TPI atau Itjen nanti akan mengundang kembali Ibu dan Bapak ini tanggal yang terdekat tanggal ini terdekat ya, tanggal 7 dan tanggal 10 Mei. Ini hari Jumat dan hari Sabtu Ibu dan Bapak. Jadi agenda pertama itu nanti mundur dulu Mas Alex tadi yang sebelumnya. Nah, ini pertama nanti akan ada arahan dulu dari Bu Ses, kemudian arahan juga dari tim penilai internal, dari Bapak Masrul, Inspektur 4. Kemudian nanti kita akan ada breakout room Ibu dan Bapak. Jadi masing-masing area, 3 area nanti akan masing-masing akan masuk ke 3 room yang berbeda. Nah, kami akan jelaskan mengenai mekanisme pembagian roomnya. Ya, next Mas Alex. Nah, jadi Ibu dan Bapak, tanggal 7 sampai tanggal 8 ini, tanggal 7 ini adalah untuk area manajemen perubahan, tata laksana dan SDM aparatur, sedangkan tanggal 10 itu untuk area akuntabilitas, penguatan pengawasan dan juga pelayanan publik. Nah, jadi satu room itu untuk satu area Ibu dan Bapak. Nah, berapa orang yang bisa masuk Ibu Bapak, nanti tim dari masing-masing area nanti bisa akan diadmin 10 menit sebelum acara. Kemudian mohon Ibu dan Bapak kita untuk memudahkan kami memasukkan Ibu dan Bapak ke dalam masing-masing room, mohon untuk menggunakan kodenya. Nah, jadi seperti ini misalnya. Nah, pertama nama instansinya dari PTN atau dari LLDikti, kemudian masing-masing area mohon untuk bisa menggunakan kodenya. Seperti misalnya A itu untuk manajemen perubahan, B tata laksana, C SDM aparatur, kemudian D akuntabilitas, E penguatan pengawasan, dan F pelayanan publik. Kemudian setelah itu namanya. Kalau Ibu dan Bapak tidak menggunakan kode seperti ini, kami nanti akan mengalami kesulitan memasukkan Ibu dan Bapak ke dalam room yang sudah kami siapkan. Ini satu area bisa berapa peserta Mas Alex ya? Untuk kapasitas room kita bisa 6 orang ya. Iya. Jadi untuk satu area Ibu dan Bapak bisa 6 orang. Ibu dan Bapak nanti bisa masuk ke dalam room yang berbeda. Jadi nanti untuk tanggal 7 dan tanggal 10. Nah, Ibu dan Bapak kan sudah memiliki LKE. Ibu dan Bapak bisa download di folder library. Ibu Bapak nanti bisa coba mengisi dulu. Nanti pada saat kegiatan pendampingan ini di masing-masing area kembali nanti dari TPI dan juga dari Dikti akan memberikan penjelasan tentang masing-masing pertanyaan yang ada di LKI tersebut. Seperti disampaikan oleh Bapak Maralus tadi bahwa LKE yang sudah Ibu Bapak isi nanti akan menjadi pedoman kita untuk penilaian atau untuk sampling tanggal 24 sampai tanggal 28. Saya sih lebih cepat dan lebih baik Ibu dan Bapak jika Ibu Bapak
Ya, akan lebih baik Ibu dan Bapak lebih cepat lebih baik jika Ibu Bapak dikunjungi. Ini merupakan satu kesempatan yang sangat baik sekali dikunjungi oleh tim Inspektorat Jenderal, karena tahun lalu pada saat kita mengajukan usulan 14 PTN itu tidak ada proses visitasi Ibu dan Bapak, mengingat pandemi saat itu sedang kondisi yang sangat buruk sekali. Semua kegiatan kita lakukan dengan menggunakan Zoom seperti ini. Nah, oleh karena itu untuk Ibu Bapak yang telah siap, samplingnya nanti kita akan tim Inspektorat Jenderal akan melakukan kunjungan kepada Ibu dan Bapak. Tapi jangan khawatir lagi, nanti setelah kegiatan ini tanggal 7 dan juga tanggal 10 kembali kami akan mengundang Ibu dan Bapak, mengingat persiapan untuk penilaian itu masih cukup lama, jadi kita punya waktu untuk penilaian, untuk proses penilaian ini masih punya banyak waktu, jadi Ibu Bapak tidak perlu khawatir. Dan Ibu Bapak yang tidak ikut melakukan usulan ZI juga Ibu Bapak bisa mengikuti, juga bisa memantau tentang apa itu zona integritas, supaya nanti di tahun depan, di tahun 2022, jika ingin mengusulkan fakultas di tempat Ibu dan Bapak, nanti Ibu dan Bapak juga sudah mendapatkan gambaran tentang apa itu zona integritas. Baik, Ibu dan Bapak, apakah ada pertanyaan? Pak Ali, boleh Pak Ali masuk. Oh Pak ya, Ali. silakan Bu. Terima kasih Pak Ali dan Pak Maralus tadi sudah menyampaikan ya, sebetulnya kita untuk RBI yang untuk di Ristek itu kita udah masuk di Rensra kita sebetulnya Pak Ali. Karena penelitian, hasil penelitian itu udah masuk Pak Maralus ke Rensra kita yang sekarang. Cuma kita belum ada dananya di kita Pak Maralus gitu. Tapi untuk di Rensra kita sudah masuk. Tapi kita meminta datanya saja ke sana waktu itu gitu ya. Mulai dari 2020 sampai sekarang kemarin di Rensra kita mungkin Mas Arno bisa lihat ya. Untuk Rensra kita itu udah masuk semua gitu di Rensra kita Pak Maralus. Begitu Pak Maralus. Jadi memang untuk Tridharma itu sebetulnya sudah masuk di Rensra kita. Penelitian berapa, untuk jurnalnya berapa, hasil HKI-nya berapa, inovasinya berapa, itu udah masuk Pak. Tapi belum istilahnya duitnya yang belum Pak. Itu aja Pak Maralus mungkin tambahannya. Terima kasih Pak Ali, itu memang bagus kita masukkan ke Rensra RBI kita. Terima kasih Bu Desmelita. Silakan Bapak Arnold. Ya, Pak Ali, mungkin terkait yang tadi disampaikan oleh Bu Desmelita ya, memang di draft di Rensra-nya Kemendikbud dan juga di Rensra-nya di Jendikti memang terkait dengan riset ini memang sudah ada. Memang itu terkait dengan karena apa? Karena ketika pemisahan antara Ristek dengan Dikti itu sudah ada terkait dengan indikator-indikator untuk terkait dengan kekayaan intelektual, kemudian citasi, jumlah publikasi, itu sudah tertuang ke dalam RPJMN. Itu mau bagaimanapun itu harus tetap dilaporkan. Jadi sehingga ketika Dikti itu masuk ke dalam Kemendikbud, indikator-indikator itu harus tetap dicapai, harus tetap dilaporkan. Ya. Kemudian untuk mewadahi dari indikator-indikator itu ditaruhlah rumahnya itu ada di Direktorat Sumber Daya. Yang awalnya tadi di Direktorat Belmawa, kemudian dilakukan pembahasan dengan Pak Dirjen dengan para eselon 2. Jadi kesepakatannya itu ada di Direktorat Sumber Daya. Namun terkait dengan perubahan yang sekarang ini yang kita sudah sama-sama tahu ya bahwa Kemenristek itu bergabung ke Kemendikbud, itu sudah ada Perpresnya nomor 31 tahun 2021 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, di sini memang disebutkan memang terkait alokasi yang untuk riset yang pendidikan tinggi itu kembali ke Kemendikbud. Seperti itu. Nah, ini juga saya dan teman-teman di perencanaan ini paralel. Ketika saya menyampaikan paparan akuntabilitas ini saya juga sedang mendengarkan rapat dengan Kementerian Keuangan dan Kemendikbud terkait penggabungan antara Kemenristek dengan Kemendikbud terkait dengan pembagian alokasi anggarannya, khususnya untuk yang riset penelitian, Bapak Ibu, yang
yang memang itu kiranya itu menjadi dananya BPPT penelitian itu yang ada di perguruan tinggi yang terkait dengan Tridharma seperti itu. Nah, ini nanti kiranya apakah kita juga sambil masih menunggu juga Perpres dengan untuk tugas fungsinya, apakah nanti fungsi riset ini itu ada di dalam unit eselon 1 atau di dalam dikti itu di eselon 2, kita juga belum tahu apakah nanti tanggung jawabnya ada di mana. Apakah di level eselon 2 ataukah di level eselon 1 di Kemendikbud. Kalau mungkin di eselon 2 ada di Dian Dikti. Tetapi ini kami juga masih menunggu. Jadi terkait dengan riset ini juga kiranya sama-sama ya tadi juga disampaikan oleh Pak Maralus bahwa memang rensranya Kemendikbud ini pasti akan dilakukan perubahan kembali, akan dilakukan revisi kembali karena dengan masuknya fungsi ristek dan teknologi. Dan juga ini berdampak kepada seluruh rensra unit utama yang ada di kementerian, terutama untuk Dijen Dikti. Namun sementara karena sambil menunggu aturan yang berlaku ya kami masih tetap mengacu kepada Permendikbud nomor 22 tahun 2020 ini tentang rensra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ada. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin yang terkait dengan riset ini kami juga masih menunggu berapa alokasi pembagiannya karena juga alokasi pembagian ini kan karena PTN juga di Kemendikbud kan terpisah Bapak Ibu ya. Ya ada yang di vokasi, ada yang di dikti. Nah nanti ini pembagiannya, ini juga kami masih menunggu dari Biro Perencanaan yang ada di kementerian. Berapa itu pembagiannya untuk alokasinya nanti kiranya yang diberlakukan di tahun 2022 kemungkinan ya. Karena memang juga kita masih sedang menunggu juga ya terkait dengan pagu indikatif untuk alokasi anggaran tahun 2022. Nah, mungkin itu Pak Ali. Terima kasih. Terima kasih Pak Arnold. Pak Maralus, ini ada pertanyaan dari Pak Ferry UGM. Visitasi awal tanggal 24 sampai 28 Mei, apakah akan luring ini Pak? Iya, terima kasih Pak Ali dari UGM. Begini, memang kami mengupayakan untuk datang langsung ke tempat Bapak Ibu untuk mengecek kesiapan itu tidak hanya berdasarkan penjelasan seperti ini, tetapi bagaimana secara fisik kesiapan dari perguruan tinggi masing-masing. Tetapi ketika perguruan tinggi yang bersangkutan juga masih menerapkan protokol kesehatan secara ketat, kami juga akan membatasi mungkin lebih banyak misalnya ketika di UGM kami akan stay di hotel, tapi dokumen-dokumen yang ada itu disampaikan melalui kurir untuk kami cek. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah kami ingin memastikan bahwa memang langkah awal dari pelaksanaan ZTWBK ini sudah siap secara keseluruhan, tapi bukan berarti harus selalu mengecek secara fisik, tetapi paling tidak dokumennya itu bisa tersaji dengan baik supaya kami bisa mengarahkan apa saja yang perlu. Jadi intinya memang lebih pada pendampingan, karena berdasarkan pengalaman tahun yang lalu ketika dievaluasi itu siap, ternyata memang ketika Menpan mengecek memang banyak yang tidak siap. Bahkan kita sudah berkali-kali waktu itu Zoom meeting, ini sudah, berikutnya masih ada yang kurang. Jadi memang ini bertahap dan terus. Makanya Pak Ali merencanakan kegiatan itu saling cross-check. Yang dikatakan siap itu seperti apa, nanti kita cek lagi. Kemudian dicek juga secara internal dan seterusnya. Jadi ini untuk semakin mengintensifkan tentang kesiapan kita. Jadi intinya itu Pak Ali. Jadi nggak usah khawatir kalau memang masih protokol kesehatan masih ketat, kami akan mencoba untuk menjaga supaya semuanya berjalan dengan baik, tapi dokumen itu memang kami akan melihat betul secara fisik, nanti Bapak Ibu sampaikan kepada kami dokumen-dokumen itu seperti apa kesiapan sampai hari ini. Memang lebih baik jauh hari kita menyiapkan daripada mendadak, supaya perbaikan itu bisa kita lakukan dengan lebih baik. Begitu Pak Ali, terima kasih. Terima kasih Pak Maralus. Pak Arnold, ada pertanyaan dari UNP, Pak Renal Afrizan. Mau bertanya Pak, apakah RKT sama dengan RKKL Pak Arnold?
Kelihatannya masih belum, itu sebenarnya sama Pak Ali. Jadi saya aja yang jawab. Jadi silakan, sebetulnya rencana kerja tahunan itu ya sama dengan RKKL. Cuman istilahnya kalau KL itu kan kementerian lembaga. Sementara ini perguruan tinggi. Nah, jadi makanya lebih menggunakan lebih familiar RKAT. Sama juga dengan LAKIP. LAKIP itu laporan kinerja instansi pemerintah. Ini kalau perguruan tinggi kan ada yang PTNBH, ada yang ini milik negara dan seterusnya. Nah, lebih dikenal dengan LAKIN, laporan kinerja. Kira-kira gitu. Itu terminologinya sebenarnya seperti itu. Nah, makasih. Terima kasih atas pencerahannya Bapak Maralus. Ibu dan Bapak, ini juga ada beberapa pertanyaan tentang LKE akuntabilitas. Jadi LKE itu tidak terpisah-pisah Ibu dan Bapak. LKE itu satu dokumen, satu file yang berisi 6 area. Jadi tidak ada LKE khusus untuk akuntabilitas. Nah, LKE itu Ibu dan Bapak bisa download di folder library RBZI Ibu dan Bapak. Itu sudah kami siapkan. Nanti Ibu Bapak bisa download dan juga bisa mulai mengisi LKE tersebut nanti sebelum dilakukan penilaian oleh tim penilai internal. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bu dan Bapak, ini kami mohon izin. Ini Bapak Suwitno, beliau kebetulan ada kegiatan di tempat lain dan tidak bisa ditinggalkan. Dan atas persetujuan dan izin dari Ibu dan Bapak, tentu saja juga izin dari Bapak Maralus, Bapak Iswara, dan Ibu Bapak semua, kegiatan kita pada hari ini akan kita selesaikan. Kami mengucapkan banyak terima kasih, ini luar biasa.